Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Halo Adan Teteh, kelas 2A dan kelas 2B. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adan Teteh, walaupun harus belajar di rumah, harus tetap semangat ya semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Dinda. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia, yaitu kata ganti ia dan mereka, dan mata pelajaran PPKN, yaitu aturan. Disimak videonya dan tetap semangat. Dan Teteh, di sini Bu Dinda mempunyai sebuah cerita yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Dona, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Dan Teteh, coba perhatikan kata-kata yang digarisbawahi berikut ini. Mengapa Ratih diganti dengan kata ia pada kalimat berikutnya? Lalu, mengapa Ino dan Raka diganti dengan kata mereka? Dan Teteh, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Dan Teteh, untuk menyebutkan nama kita bisa menggunakan kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti ia. Kata ganti ia itu digunakan apabila hanya terdapat satu orang atau hanya menyebutkan satu orang saja. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini contohnya. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Pada kalimat pertama terdapat kata Pak Guru, kemudian pada kalimat kedua terdapat kata Pak Guru. Kata Pak Guru pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata iya. Karena Pak Gurunya itu hanya ada satu orang, jadi kita ganti dengan menggunakan kata iya. Kalimatnya menjadi, tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Maksud dari ia ini adalah Pak Guru. Kemudian yang kedua yaitu kata ganti mereka. Dan Teteh, untuk kata ganti mereka itu digunakan apabila terdapat lebih dari satu orang. Jadi menyebutkan lebih dari satu orang. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Edo, Raka, dan Garnis mendapatkan nilai yang terbaik. Pada kalimat pertama terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Pada kalimat kedua terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Untuk lebih memudahkan dalam menyebutkan nama Edo, Raka, dan Garnis, pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata mereka karena lebih dari satu orang. Maka kalimatnya menjadi Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Dan Teteh, mereka di sini itu menunjukkan Edo, Raka, dan Garnis. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar PPKN, yaitu tentang aturan. Dan Teteh, apakah kalian tahu apa itu aturan? Ya, aturan adalah petunjuk atau tata cara untuk kita bertingkah laku. Aturan juga biasa disebut dengan tata tertib. Dan Teteh, aturan itu ada di mana-mana.
Aturan itu berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, bahkan dalam bermain juga itu ada aturannya. Nah, ada teteh sikap patuh terhadap aturan itu disebut dengan disiplin. Kita itu wajib atau harus mengikuti semua aturan yang berlaku dimanapun. Nah, jika kita tidak taat terhadap aturan, itu akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Manfaat adanya aturan yaitu aturan dibuat agar hidup menjadi tertib dan teratur. Nah, jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan kita akan menjadi tertib dan teratur. Nah, coba ada teteh perhatikan gambar ruangan berikut ini. Nah, ini adalah gambar ruangan yang terdapat di sekolah. Nah, yang pertama ini ada gambar apa ya Adan teteh? Iya betul, yaitu ruang kelas. Nah, kelas adalah tempat untuk belajar. Murid-murid tidak bermain-main di dalam kelas. Nah, itu adalah aturan yang terdapat di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu apa ya? Kira-kira Adan teteh ini ruangan apa? Iya, yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Membaca buku di perpustakaan itu tidak boleh gaduh atau tidak boleh berisik. Itu adalah aturan yang terdapat di perpustakaan. Kemudian selanjutnya ini adalah kantin. Kantin adalah tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan kita harus tertib mengantri. Nah, itu adalah aturan yang terdapat di kantin. Nah, kemudian yang terakhir ini apa ya Adan teteh? Ya, halaman sekolah. Nah, halaman sekolah merupakan tempat untuk bermain saat di sekolah. Jika ingin bermain, bermainlah permainan yang tidak berbahaya dan harus rukun sesama teman, tidak boleh bertengkar. Adapun aturan saat bermain di lingkungan sekolah yang lainnya yaitu yang pertama, tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah. Kemudian yang kedua, bermain hanya saat istirahat sekolah. Yang ketiga, tidak bermain di dalam kelas saat istirahat. Yang keempat, bermain itu hanya ada di halaman sekolah. Kemudian selanjutnya, tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya. Kemudian tidak boleh merusak tanaman di sekolah. Nah, Adan teteh, insya Allah nanti ketika kita sudah mulai tatap muka kembali di sekolah, kalian harus mematuhi semua aturan di sekolah, baik itu aturan saat belajar, saat bermain, ataupun aturan yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh aturan yang terdapat di lingkungan keluarga atau terdapat di rumah. Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Yang kedua, belajar setiap hari. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan. Dan yang keempat yaitu rukun dengan sesama anggota keluarga. Nah, Adan teteh, aturan selain ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, aturan juga ada ketika kita bermain di rumah teman. Aturan ketika kita berada di rumah teman diantaranya yaitu menjaga kebersihan kaki dan tangan saat masuk rumah, mengetuk pintu dan mengucapkan salam, meminta izin sebelum masuk ke rumah teman, tidak berbuat kegaduhan, kemudian meminta izin saat hendak makan ataupun minum sesuatu, menyapa anggota keluarga temanmu yang kamu jumpai, dan yang terakhir pamit ketika hendak pulang. Nah, Adan teteh itu adalah contoh beberapa aturan yang terdapat di lingkungan sekolah, di rumah, dan juga saat di rumah teman. Tugas yang harus diselesaikan oleh Adan teteh yaitu
Ayo menulis halaman 83, kemudian A dan Teteh menuliskan aturan yang terdapat di rumah masing-masing dan dikerjakan di buku tulis. Sekian yang dapat Ibu Dinda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.